Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan iqraran bihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi سلم تسليما مريدا أما بعد. Sahabat karibku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara metode istinbat hukum, istinbat Islam dengan menggunakan kaidah amar dan nahi yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada kaidah yang kita gunakan. Yang pertama itu menggunakan amr. Yang kedua menggunakan nah. Nah, amr sendiri dalam usul fikih mungkin amr itu sering kita artikan sebagai perintah. Gampangnya itu perintah lah amr. Nah, dalam usul fikih itu yaitu tuntunan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan. Jadi seperti sesuatu kewajiban amr. Atau juga berarti ucapan yang menghendaki akan adanya Tuhan terhadap yang diperintahkan dari yang diperintah, dari yang memerintahkan. Nah, kepada orang diperintahkan itu harus banyak Tuhan. Dalam artian amar ini sesuatu hukum yang wajib, wajib untuk dikerjakan karena berupa perintah. Nah, yang kedua ada juga nahi itu kalau secara gampangnya kita tahu itu sebagai larangan. Nahyun itu pelarangan. Di dalam usul fikih, nahi itu adalah tuntunan untuk meninggalkan perbuatan dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada pihak yang berkedudukan lebih rendah. Jadi orang yang lebih tinggi itu melarang kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Ya, mungkin itu bagaimana kita ketahui dalam warokat ya atau mabadi awalnya. Jadi larangan bagi sesuatu untuk dilakukan. Nah, baik, ya selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk dari lafaz yang biasanya bermakna amr. Nah, bentuk lafaz yang pertama itu biasanya amr atau perintah itu menggunakan sigot, bentuk lafaz amrun sendiri. Contohnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang dimana Allah itu berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang ada ayya ya'murukum itu adalah lafaz amrun yang digunakan dalam surah An-Nisa ayat 57. Nah, itu menunjukkan tentang sigotnya amar dengan adanya lafaz amrun di situ ataupun sigot-sigot dari lafaz amrun di situ. Yang kedua menggunakan sigot atau bentuk fi'il amar. Nah, yang kedua menggunakan sigot fi'il amar atau dan turunannya. Jadi mau itu bentuknya fi'il amarnya itu mufrad ataupun jamak, turunan dari fi'il amar itu nantinya bisa menunjukkan makna amar. Contoh seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang dimana Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa aqimu kata aqimu di situ itu kan fi'il amr. Amr yang menunjukkan kepada jamak ataupun orang banyak. Maka dengan adanya lafaz fi'il amr di situ itu menunjukkan dilalah lafaz amrun atau perintah kita untuk mengerjakan sholat dan juga untuk menunaikan zakat. Nah, yang ketiga itu biasanya menggunakan bentuk fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr. Contohnya terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Hajj ayat 29, "Mal yaqdu tafahum wal yufu nuzurahum wal yaqwafu bil baytil atiq." Di situ ada fi'il amar yaqdu yang kemasukan atau yang diterapi
yang terdapat lam amarnya. Mal yakzu, maka dengan adanya fi'il amar yang terkena oleh lam amar di situ, itu menjadikan dilalah lafaz dalam surah Al-Hajj ayat 29 itu menunjukkan bentuk amrun atau perintah bagi seseorang hendaklah mereka menghilangkan kotoran, menghilangkan najisnya, kemudian juga menyempurnakan nazar-nazarnya, dan juga melakukan tawaf di Baitul Atiq atau di Baitullah. Itu menjadi dilalah amar dengan adanya fi'il mudhari yang kemasukan lam amar atau yang diterapi yang terkena lam amar itu. Nah, kemudian yang keempat biasanya menggunakan lafaz kutiba. Nah, lafaz kutiba yang berartikan makna diwajibkan. Contoh surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana yang sering kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan maka lafaz kutiba di situ menjadikan amrun, menjadikan perintah karena salah satu bentuk lafaz amrun itu dengan adanya lafaz kutiba. Kemudian yang kelima, biasanya menggunakan sigatnya khobariyah, kalimah berita, tetapi menggunakan maknanya itu makna insyaiyah. Maknanya itu kalimat perintah. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن وتحت في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, maka dengan adanya khobar di sini atau adanya berita di sini itu menjadikan ayat ini menjadikan dilalah amr, menjadikan ayat ini tuh menunjukkan makna prinsip yang dimana istri yang diceraikan sebanyak 3 kali, istri yang diceraikan sebanyak 3 kali berturut-turut dari waktu masa sucinya itu nantinya timbul suatu hukum tentang perceraian dengan adanya khobar yang dimakna khobarnya ini beritanya ini di dalam itu terkandung makna insyaiyah, terkandung makna perintah hidayah. Kemudian yang keenam itu dilalah dalam bentuk memuji pelakunya. Jadi contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 220 di mana Allah berfirman, "Dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama islahul lahum khair wa in tuqalituhum ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim." Yang dimana Allah itu memuji-muji tentang Nabi Muhammad, kemudian tentang memperbaiki keadaan yang baik, dan juga tentang anak-anak yatim. Ya, maka dengan adanya dilalah ini itu menunjukkan bahwasanya anak-anak yatim itu adalah kewajiban diurus oleh umat muslimin nantinya. Anak yatim itu memiliki kewajiban karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menguji-muji Nabi Muhammad tentang anak yatim, memperbaiki keadaan dengan mereka adalah baik. Dalam artian ketika kita ingin memiliki kebaikan maka uruslah anak yatim. Itu ada amrun di situ. Yang ketujuh berbentuk menjanjikan pahala kepada pelakunya. Contoh surah Al-An'am ayat 160. Kemudian ada juga tadi Al-An'am ayat 160 di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahum man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati falahu fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Di mana Allah itu menjanjikan
kepada orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali. Dan begitu juga barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, dia tidak akan diberi balasan, melainkan seimbang dengannya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita dapat 10 kebaikan. Kalau kita melakukan satu keburukan, maka keburukan dosa yang akan kita terima itu sebagaimana perbuatan itu kita lakukan. Kalau lakukan sekali, satu perbuatan itu dihitung dosanya satu kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat ini menunjukkan dilalah amrun kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedelapan menggunakan lafaz forodo, forodo alaikum. Nah, forodo pun bisa jadi menjadi dilalah amrun dalam Al-Quran yang dimana nantinya 8 dilalah ini bentuknya itu bentuk lafaz yang menunjukkan makna amr itu bisa menjadikan bahwa ibadah yang dicantumkan dengan makna-makna bentuk-bentuk amr itu menjadi wajib nanti. Nah, baik selanjutnya kita memaknai tentang dilalah amr. Kalau tadi itu kita memaknai tentang lafaz-lafaznya, di mana kalau ada lafaz-lafaz yang tadi dalam Al-Quran itu bisa menjadikan ayat itu memiliki makna amr atau makna perintah. Nah, dilalah amr sendiri atau penunjukan makna yang timbul dari lafaz amrun tidak berarti wajib, tapi dapat berarti sunnah, berarti juga mujabah, dapat menjadi pengarahan, celaan ataupun sebagainya. Banyak maknanya. Nah, beberapa makna atau dilalah dalam lafaz amrun. Yang pertama ada amrun yang menunjukkan pengertian wajib di dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Kemudian amrun yang menunjukkan pengertian sunnah, amrun yang menunjukkan pengertian mubah, apapun boleh. Ada juga amrun yang menunjukkan pengertian itu justru malah melemahkan. Nah, yang kelima, ada amrun atau amar yang menunjukkan pengertian membimbing atau mengarahkan atau juga menunjukkan ke jalan sesuatu yang benar. Seperti dalam Al-Baqarah 282. Kemudian yang terakhir itu ada amrun yang menunjukkan pengertian menghardik